Aman bermedia digital, perlindungan identitas digital dan data pribadi di platform digital oleh Novaria dan Hanifatul. Saat ini, banyak ancaman keamanan digital yang bisa membuat identitas digital dan data pribadi dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan di luar pengetahuan penggunanya dan dapat merugikan. Adapun contoh kasus ancaman keamanan digital yaitu bocornya 530.000 data sandi dan detail akun aplikasi Zoom, sebuah platform video meeting yang populer di masa pandemi pada April 2020. Kebocoran ini tidak terjadi dari aplikasi Zoom, melainkan melalui peretasan sandi yang sama dengan sandi email penggunanya. Adapun contoh lain yaitu di tanah air, bocornya 91 juta data pengguna aplikasi lokal pasar, yaitu Tokopedia di Tenggarai bulan Juli 2020. Kasus ini diduga sebagai rentetan dari kebocoran yang terjadi pada bulan Mei yang melibatkan 15 juta data penggunanya. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami dan melindungi identitas digital. Identitas digital pada dasarnya adalah identitas seseorang sebagai pengguna platform media digital. Terdapat dua jenis identitas digital, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang pertama, identitas yang terlihat, yaitu dapat berupa nama akun, foto profil pengguna, deskripsi pengguna, identitas lain yang tercantum dalam akun. Yang kedua, identitas yang tidak terlihat, yaitu seperti PIN atau password atau sandi, two-factor authentication, OTP, dan identitas lainnya. Memahami dan melindungi data pribadi. Jika identitas digital adalah karakter kita di platform digital, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, maka data pribadi merupakan konsep yang lebih luas. Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Contoh data pribadi yang biasanya dikaitkan dengan platform digital adalah alamat surat elektronik, alamat internet protokol, nomor telepon genggam, dan data lokasi peta. Selanjutnya, tips perlindungan data pribadi. Pertama, gunakan password yang kuat. Gunakan secara berbeda di setiap akun platform digital yang dimiliki dan diperbarui secara berkala. Kedua, pahami dan pastikan pengaturan privasi di setiap akun platform digital yang dimiliki sesuai dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Ketiga, hati-hati mengunggah data pribadi di platform digital karena keamanan data pribadi kita tidak selalu terjamin. Keempat, hindari untuk membagikan data pribadi kita, seperti tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, password berbagai akun platform digital. Yang kelima, hindari berbagai data pribadi orang lain, baik keluarga, teman, maupun kenalan di dunia maya, sebab data mereka adalah privasi mereka. Keenam, hindari memasukkan data pribadi yang penting saat berinteraksi dalam platform digital dengan menggunakan WiFi gratis di tempat publik. Ketujuh, pahami dan pilih aplikasi yang dipasang di handphone hanya mengakses data yang dibutuhkan dan bukan data pribadi kita lainnya. 8. Selalu lakukan pembaruan perangkat lunak yang digunakan dalam handphone untuk meminimalisir resiko adanya celah kebocoran. Dan yang ke-9, waspada jika ada komunikasi atau aktivitas mencurigakan, baik dari akun dengan identitas digital yang kita kenal maupun bukan. Kemudian kemampuan memahami dan melindungi two-factor authentication atau 2FA. Two-factor authentication atau 2FA adalah keamanan penggunaan sistem digital yang membutuhkan dua faktor identifikasi. Dalam bahasa lain, bisa dikatakan bahwa 2FA adalah fitur keamanan yang digunakan untuk melakukan autentikasi ulang apakah pengguna yang akan login adalah benar-benar pemilik akun tersebut dan terdaftar dalam sistem. Proses autentikasi dua faktor ini dilakukan dengan cara identifikasi pengguna berdasarkan dua faktor sebagai komponen informasi yang hanya diketahui oleh pengguna dan sistem.
Biasanya langkah pertama adalah pengguna login melalui username atau email untuk masuk ke sistem. Langkah berikutnya, pengguna dikonfirmasi lagi dengan beberapa faktor sebagai langkah tambahan untuk memastikan. Mengakses media digital. Adapun beberapa tips yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses media digital adalah 1. Kemampuan memilih media sosial. Pilihlah media sosial yang cocok dengan usia dan kebutuhannya. Kedua, kemampuan menyaring informasi. Kita perlu untuk mendeteksi dan menyaring informasi yang layak untuk diterima. Informasi yang layak diterima adalah informasi yang berasal dari sumber yang kredibel, sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, kemampuan mengatur waktu. Kemampuan mengakses media digital perlu kita imbangi dengan kemampuan mengatur waktu penggunaan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa waktu penggunaan media digital tidak mengganggu aktivitas penting sehari-hari. Dampak digital pada kehidupan pribadi. Adapun dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu menciptakan identitas pribadi yang positif, membangun harga diri atau reputasi diri di dunia digital, hiburan seperti permainan dan musik. Selanjutnya kenyamanan atau time saving seperti berbelanja. Lalu akses ke ide atau inspirasi baru dan media untuk menjaga kesehatan fisik. Selanjutnya, dampak negatif, yaitu kecanduan perilaku online seperti perjudian dan pornografi, konsumsi pasif, akses ke aktivitas atau materi ilegal, pelanggaran data pribadi, kurangnya akses dan atau tertinggal, kurang tidur, dan dampak pada kesehatan fisik, seperti ketegangan mata, postur tubuh, dan kurangnya latihan. Selanjutnya, dampak digital pada pendidikan. Dampak positifnya yaitu cara alternatif untuk belajar, kolaborasi online dan mampu membuka kesempatan belajar, pembelajaran yang menarik, praktek keterampilan digital untuk melamar pekerjaan, pelajari keterampilan digital untuk karir baru, peningkatan akses untuk belajar, dan lebih menarik. Adapun dampak negatifnya yaitu kurangnya keterampilan digital, kelebihan beban digital, dan penggunaan teknologi yang tidak tepat.